Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Muazzez Pahdan dengan NPM 0029. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan subnetting, terus routing table dengan metode statik, terus menyeting konfigurasi untuk DNS server dan lain sebagainya. Sebagai jawaban saya terhadap soal studi kasus yang diberikan oleh Pak Adit. Adapun soalnya, di sini terlihat ada gambar logical dan gambar physical. Di mana di sini terlihat ada 3 buah router, 2 buah switch, 2 buah VC client, dan 1 buah DNS server. Dan di sini ada gambar awal untuk physicalnya. Gunakan minimal paket tracer V8. Kita lihat dulu versi dari Cisco paket tracernya. Ya, di sini versinya 8.2 udah memenuhi. Gunakan physical view dari awal pengerjaan. Oke, sekarang kita berangkat dulu dari physicalnya. Tadi saya udah sempat setting background untuk mapnya lah ya. Andaikan gini ya, map Jawa. Terus kita punya home city di sini, berarti kotanya tuh di mana gitu, kota denahnya. Kita klik aja home city-nya, terus di sini gambar defaultnya buat city-nya gini, bisa diganti. Saya udah punya fotonya, kita ambil aja gambar denah Jakarta. Oke, ini jadinya. Terus di sini ada corporate office. Kita taruh aja di misalnya di sini di Kalibata lah. Kita klik aja corporate office-nya, berarti kita masuk ke layer office-nya. Nah, di mana office-nya ini dia punya wiring sebuah ruangan yang namanya main wiring closet. Sebelumnya kita ganti dulu ya gambarnya biar bagus ya. Nah, begini ya. Di sini main wiring closet, di sini ruang siswa, dan sini ada ruang dosen. Kita masuk ke layer main wiring closet. Oke, kita udah masuk ke bagian main wiring closetnya. Yang pertama kita lakuin itu setup tempat-tempat untuk konfigurasi di physical mode ini. Kalau di sini ada inventory shelf, kita tambahin ya. Inventory shelf kayak ini. Terus sebelah kanannya ada meja, lalu ada rak sebelah sini, ada rak, terus ada meja lagi, dan di sini di atas meja itu ada tempat inventory untuk kabel di sini. Oke, udah. Pertama kita sediain dulu ya apa yang diperlukan. Pertama ada router dengan tipe 1941, 3 buah router ya. Terus ada 2 buah switch dan tipe 2960. Oh ya, ini routernya 1941, switchnya 2960, 2 buah switch. Lalu ada PC dan ada laptop. Ada laptop di sini. Dua-duanya ini sebagai klien. Terus satu lagi ada server. Oke. Adapun kabelnya sebenarnya bisa aja langsung ambil dari sini. Ya, kita taruh aja dulu. Ya, buat perambangan lah ya. Ini gimana cara naruhnya dan cara ngambilnya. Oke, terus sini lagi. Kabel kuning ini yang straight dan yang oranye ini adalah kabel crossover. Oke. Port antar router menggunakan gigabit Ethernet, port ke switch menggunakan fast Ethernet. Terus urutan perangkat dari rak dari atas ke bawah ada router 1, router 2, router 3, switch 1, dan switch 2.
Oke, berarti kita setting dulu buat posisinya. Uh, router 1, router 2, router 3, terus switch 1 dan switch 2. Dan switch 2 di sini. Sip. Untuk PC 1 dan PC klien di sebelah kiri rak, berarti di meja sebelah sini. PC 1 dan PC klien di sini, terus servernya di sebelah kanan rak. Sebelah kanan rak. Oke. Pertama yang kita lakuin, kita lihat dulu logicalnya. Kita bisa aja sebenarnya nge-setting untuk kabel-kabelnya di logical, tapi saya di sini praktekin pakai mode physical. Uh, kita zoom. Oke. Pertama dari kita anggap ini router 1 ya. Karena tadi udah disebutin ya. Ini router 1, kita namain router 1. R1, ini R2. Ini router 3. Router 2, router 3. Terus ini switch 1 dan ini switch 2. Oke. Mantap. Terus ini kita anggap aja ini PC nggak bisa sini. Misalnya itu udah nanti aja. Oke, kita langsung masuk ke perkabelan ya. Di sini router 1 bakal tersambung ke router 3 dengan port gigabit Ethernet. Oke, berarti karena dia sesama router dan portnya sama, maka yang dipakai itu crossover dari gigabit ini 0 ya, kurang lebih gigabit Ethernet 0 nyambung ke router 3 gigabit Ethernet 0 juga. Oke, di sini. Oke. Terus router 3 tersambung dengan router 2 dengan port gigabit Ethernet. Maka kita pakai juga crossover karena portnya sama. Router 3 gigabit Ethernet 01 ke router 2 gigabit Ethernet 00. Oke. Terus antar router udah kesambung, sekarang kita masuk ke router 1. Dia punya LAN dosen di sini, dan di LAN dosen ada switch, lalu dari switch terhubung ke PC 1. Oke. Dan di sini pakai port Fast Ethernet karena secara default nggak ada di router port Fast Ethernet itu, maka kita sediain dulu modulnya. Nanti kita masukin begini, provides for switching port ya, buat Fast Ethernet intinya, buat switch. Nah ini, terus kita nyalain lagi. Oke. Terus ke router, dari router ke switch ya, kita sambungin router 1 ke switch 1. Ini switch 1, maka kita pakai namanya straight, kabel straight. Kenapa? Karena sebenarnya jenis port dari router itu kan gigabit Ethernet secara default. Terus dari switch itu dia pakai Fast Ethernet. Karena jenis portnya berbeda, kita pakainya straight. Tapi karena di Cisco ini udah ada modul yang menyediakan port tersebut, jadi sebenarnya bisa aja keduanya, bisa straight, bisa crossover, karena ada teknologi di Cisco yang namanya Auto MDix gitu. Jadi buat menyesuaikan jenis port yang tersambung. Oke, dari router 1 ke PC 1. Router 1 ke switch 1. Sini, oke. Oke. Dan dari switch 1 terhubung ke PC 1. Kita anggap ini PC 1 ya. Karena ini defaultnya Fast Ethernet, terus yang di PC 1 juga Fast Ethernet, kita pakai straight.
crossover karena portnya sama. Sambungin yang PC Ethernet 02 ke PC1 ke PC1. Oke. Oke, yang router 1 udah terhubung ya kabel-kabelnya. Terus yang router 2 ke switch 2 pakainya oh ini modulnya belum ada, jadi ya kita setting. Kita tambahin modulnya, udah mati, terus kita tambahin, nyalain lagi. Oke, udah nyala. Kita sambungin dari router 2 ke switch 2 dengan kabel crossover. Ethernet sini, lalu crossover di sini. Oke. Terus dari switch 2 nyambung ke PC client, yang mana kita anggap aja itu yang laptop tadi ya. Pakainya straight. Oke, udah. Sorry, pakainya crossover. Kebalik ya, ampun. Ini pakainya straight. Router 2 ke switch 2, terus dari switch uh, ke laptop ini dia pakainya crossover. Oke, udah. Sekarang masuk ke router 3-nya sebelah sini ya. Router 3 langsung terhubung ke DNS server dengan modul dengan port Ethernet. Nah, kita tambahin juga di sini. Ethernet yang lain. Oke. Terus router ke server ya. Router 3 ke server. Berarti dia pakai kabel straight ke server. Oke. Oke, secara fisikal kira-kira jadinya gini. Buat selanjutnya kita bakal masuk ke mode logical ya. Kalau fisikalnya udah jadi, ntar di logicalnya bakal gini, numpuk kayak. Yang kita lakuin, kita benerin aja buat topologinya bagaimana. Kita sesuaikan aja sama yang ada di instruksi. Logical bentuknya begini dan physical bentuknya kayak gini. Oke. Kita tandain dulu ya buat uh, buat daerah-daerah lainnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke subnetting ya. Untuk kita lihat langkah pengerjaannya. Pertama kita hitung subnettingnya buat IPv4 dan IPv6, terus konfigurasi DNS, terus buat buat konfigurasi agar router dapat diakses SSH dari PC ataupun server. Terus kita bikin IP ketiga router sesuai perhitungan pada langkah 1. Jadi di sini ntar asumsinya saya bakal nge-config router dari server. Terus dari server dan PC client. Oke. Terus di sini konfigurasi IP pada kedua PC client. Nah, ini sebenarnya sebelum ini udah saya lakuin. Terus lakukan browsing dari PC client. Dimana kita harus setting dulu di DNS server. Oke, pertama kita masuk ke pembagian IP subnetting. Di sini saya coba untuk memberikan IP awal. Untuk IPv4-nya 192.168.7 dengan prefix 24 dan IPv6-nya sekian. Atas sini prefixnya 64. Oke. Kita masuk dulu ke IPv4.
kita cek nih apakah IP ini merupakan network ID atau bukan. Di mana network ID itu adalah IP untuk untuk membedakan uh, sebagai identitas network gitu, network ID. Uh, jadi kita cek apakah ini network ID atau bukan, atau ini justru termasuk host di range network tersebut gitu. Kalau kita lihat gambarnya, oh ya, berarti kita hitung dulu. Saya udah sempat ngitung. Cukup pas aja dulu. Nah, ini. Caranya gimana? Caranya kita lakukan AND, logical AND antara si IP-nya dan si subnet masknya. Di sini kalau IP-nya sekian dan di sini subnet masknya sekian, dan saat di end tentunya di sini kan true semua ya. Berarti ini semua bakal ya sama aja. Dan di sini karena ini nol semua, sini juga bakal jadi nol semua. Oke. Dan kita convert ke dalam bentuk desimal IPv4 dan dapatnya sekian. Dan inilah adalah network ID-nya. Berarti ini tuh bukan network ID ya. Ini tuh adalah host yang tersedia itu hostnya gitu, bukan network ID-nya. Terus kalau udah dapat network ID-nya kita bagiin subnetting, kita bagi subnettingnya. Di sini kalau kita lihat gambarnya tuh di sini ada root jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini sama ini. Dan di sini di setiap jaringan ini buat simplifikasi ya, itu cuman ada dua host, yaitu interface-nya, interface router dan si PC. Di sini juga interface dan PC. Ini juga interface, dan yang router 3 ke DNS dia interface dan si servernya gitu. Jadi kita anggap aja setiap LAN ini dia cuma membutuhkan dua host untuk simpelnya gitu. Sebenarnya bisa lebih. Lalu gimana cara ngitungnya, sockettingnya? Gini, saya udah ngitung sebelumnya, kita kopas aja dulu. Kita harus tahu jumlah host ini berapa gitu. Dan tadi udah tahu yang dua host, maka uh, kita patokannya rumus aja. Karena kalau menjelaskan logiknya nanti agak lama lagi. Jadi pakai rumus aja. Dengan rumusnya itu 2 pangkat X, di mana X-nya itu jumlah host, dikurang 2. Harus, sorry ini lebih besar dari sama dengan jumlah host. Harus lebih besar, oh sorry, 2 pangkat X. X-nya itu uh, untuk penentu prefixnya dikurang 2 harus lebih besar dari sama dengan jumlah hostnya, yaitu 2. Dan di sini X-nya yang cocok adalah 2, dan 2 pangkat 2 adalah 4 dikurang 2 jadi 2. 2 lebih besar sama dengan 2. Maka prefixnya itu menggunakan bit 2. Di mana bit 2 ini adalah nolnya 2 dari sebelah kanan. Maka ini adalah prefix slash 30. Itu. Subnet ini subnet masknya. Prefixnya 20. Yang lainnya juga sama karena hostnya 2. Kita kompas saja. Nah, ini juga sama. Oke, jadi gini untuk setiap hostnya, maaf, setiap jaringannya menggunakan dual host dan prefixnya tentunya sama akan menggunakan prefix slash 30. Oke, lalu kita coba bikin untuk tabel subnettingnya. Saya udah bikin, kopas aja. Ya, ini tabelnya. Pertama kita urut aja dari LAN dosen ke LAN siswa, router 1, router 3, router 2, router 3, dan server. LAN dosen berarti kita mulai dari 0. Dari network ID awal tadi, 19.2.168.00.
Terus prefixnya menyesuaikan dari hasil subnetting tadi. Oke. Berarti network ID untuk LAN dosen 192.168.0.0 dengan prefix 30. Lalu hostnya, tadi kan hostnya 2, yang tersedianya 2. Berarti yang tersedia dari subnettingnya 2. Berarti 1 dan 2, terus broadcast ID-nya 3. Lanjut ke siswanya 4.4 dan hostnya 56, sama ya semuanya 2 host. Dan broadcast ID-nya 7. Ya, dan seterusnya, di mana untuk memperjelas takutnya ada miskonsepsi di mana host ini itu jumlah dari subnettingnya, bukan jumlah host yang ada di LAN tersebut. Misalkan LAN tersebut dia punya misalkan dia punya 5 host nih. Terus dari subnetting tentunya dia bakal menyediakan 6 host ya. Ini dari host yang ada di aktualnya, terus ini hasil subnetting. Berarti hostnya itu yang disediakan tentunya di sini 6 bukan 5. Ya, itu buat meluruskan tadi. Takutnya ada miskonsepsi dari mungkin dari teman-teman yang melihat video ini juga. Oke. Ini dan jadilah tabel subnettingnya seperti ini. Diakhiri di bagian subnetting server 16, 17, 18, hostnya 17, 18, dan broadcast ID-nya 19. Oke, itu IPv4, lalu kita masuk ke IPv6. Di sini saya coba untuk memberikan IPv6 awal, yaitu 2001 DB8 124 5678 titik 2.2 slashnya 64. Untuk IPv6 dia lebih sederhana. Ya, kita cukup melihat berapa network yang mau dibagi gitu. Di sini kita punya cuman mau bikin 5. Sorry, saya udah bikin tadi. Ya ini 5 buat network. Oke, nih mau bikin 5. Jumlah hostnya nggak usah ditulis karena nggak berpengaruh terhadap subnetting IPv6 ini. Jadi karena kita mau bikin 5, angka setelah 8 ini kan ada 00. Oke gitu. Nah, angka setelah 8 ini ya, angka kesini tuh nggak berubah karena yang mau di subnetting dari bagian sebelah sini. Oke. Dan angka hexa ini, 1 digit hexa itu diwakilkan dengan 4 buah digit bit. Oke. Berarti yang sebelah sini ini diwakilkan oleh 4 buah digit bit. Ini angka bit. Nah, eh, istilahnya gini, satu angka hexa itu dapat menyediakan 16 buah subnetting. 16 buah subnetting. 1 digit hexa sama dengan 1 digit hexa menyediakan 16 buah subnetting maksimal. Oke, maksimal 16 buah subnetting. Nah, di dalam digit hexa representasinya dalam bit seperti ini. Oke. Karena komputer dia membacanya ada yang bisa dari hexa, tapi dia representasiin dulu ke bit gitu ya. Nah, eh, kalau di bit itu perubahannya dia itu bakal 2 pangkat. Ya, jadi jumlah subnetting yang bisa disediain itu jumlah 2 pangkat. Jadi misalkan di sini kan kita punya 5 subnet. Ya. Nah, kita lihat dulu dari bit sebelah kirinya. Misalkan bit ini doang yang berubah. Berarti kan yang tersedia cuma 0000 terus 0. Nah, kalau misalkan 1 bit awal doang yang berubah, yang tersedia cuma 2 subnetting kan. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kita harus pindah, coba kalau 2 digit bit yang berubah dari sebelah kiri. Ini berarti ini terus 01 gitu ya.
terus jadi 1000 dan jadinya 1100. Oke, berarti ini yang tersedia 4 digit bit. Nah, makanya tadi sesuai yang saya bilang, perubahan digitnya bakal perubahan jumlah subnetting yang disediakan itu bakal 2 pangkat jumlahnya. Oke, di sini karena 5, yang diperlukan itu 3 buah digit yang bakal berubah. Jadi istilahnya 16. Oh ya, berarti kalau gitu yang bakal berubah kan 3 digit bit. Berarti bakal tersedia 3 digit bit dari kiri berubah, yang mengalami perubahan maksudnya. Terus berarti yang bakal tersedia itu 2 pangkat 3. Cuma 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, 8 berarti bakal kita sediakan 8 subnetting gitu. Dimana tersedia maksimal 16 buah subnetting kan. Ya, berarti eh, kalau kita bagi 16 bagi 8 itu hasilnya 2. Berarti setiap eh, subnet itu bakal lompatnya tuh 2. Iya, selisih antar subnetnya tuh 2 gitu. Buat lebih jelasnya gini, saya udah bikin ya. Oh ya, dan karena yang berubah 3 digit, berarti nanti prefixnya berubah dari /64 jadi /67, ditambah 3 ya. Karena yang perubahan bitnya 3. Ya, bisa sip. Ya, seperti ini. Di sini kita lihat bitnya. Yang berubah kan 3 digit bit dari sebelah kiri. Oke, nah ini tadi kan bit yang merepresentasikan si digit yang sebelah sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus eh, tadi yang saya bilang, makanya lompatnya 2 karena 16 bagi 8 kan 2. Jadi antar subnet itu bakal selisih 2. 0, 2, 4, 6, 8, sekian sampai EF ya. Dimana angka ini sebenarnya representasi dari bitnya itu. Representasi angka heksa dari bit. Gitu ya. Ini kan bitnya 0000. Ubah aja ke bit jadi 0. Terus 001. Kenapa nggak yang kanan yang berubah? Karena ya kita kan tadi patokannya 3 digit awal doang yang berubah. Jadinya 0010 tuh. Itu angka 2 ya. Terus 0100 angka 4, ini jadi 6, ini 8, dan masih banyak sebenarnya sampai 0000 ya. Tapi ini udah nggak kepake, belum terpakai, tapi bisa jadi terpakai. Tapi sementara yang kepake cuma 5. Dan di sini maksudnya tuh subnet ini dengan range dari situ sampai sini, sampai 1 FF F 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 F. Nah ini, jadi range subnet ini tuh ya saya udah namain ini LAN dosen, LAN siswa, R1, R3, R2, R3, reserva. Range untuk subnet yang LAN dosen ini tuh sebenarnya ini kita ngitungin network ID gitu untuk subnetnya masing-masing subnet. Jadi untuk subnet ini dia tersedia dari ini sampai sebelum sini, sebelum subnet selanjutnya. Untuk subnet ini tersedia dari host ini, hostnya tersedia dari sini. Ini untuk network ID-nya. Dari sini sampai ke ke jaringan IPv6 sebelum subnet selanjutnya gitu. Yang dimana itu adalah satu FFF. Ini FFF. Nah ini tersedianya sampai sini. Makanya saya tadi dibilang kenapa hostnya ya nggak usah peduli berapa gitu. Karena IPv6 ini menyediakan banyak sekali host. Jadi ya udah langsung aja berapa gitu jaringan yang dibutuhkan.
Gitu udah ter udah selesai buat proses subnetting IPv4 dan IPv6 nya. Untuk IPv4-nya seperti ini tabel subnettingnya, dan ini adalah tabel untuk subnetting IPv6.